Saudara-saudara sekalian, ketika menghadapi keterpaksaan karena harus melakukan proses pembelajaran secara e-learning atau belajar mandiri, misalnya karena adanya pandemi seperti sekarang ini, orang langsung mulai berpikir untuk menggunakan berbagai metode yang dikenal. Misalnya collaborative learning, project-based learning, gamification, flip classroom, dan lain sebagainya. Mereka biasanya menggunakan itu karena mengikuti seminar, membaca buku, ya, melihat sana-sini, benchmark, langsung mereka memutuskan. Ada kesalahan berpikir dari sejumlah satuan pendidikan yang saya lihat terjadi. Mereka menjadikan metode pembelajaran seperti project-based learning sebagai tujuan. Atau mereka menggunakan metode pembelajaran flip classroom sebagai tujuan. Padahal metode pembelajaran itu harus kita pilih sesuai dengan strategi apa yang akan kita terapkan untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Saudara-saudara sekalian, ada ratusan metode pembelajaran yang dikenal. Project-based learning, problem-based learning, collaborative learning, cooperative learning, ya, inquiry-based learning, contextual learning, experiential learning, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, masing-masing metode pembelajaran tersebut sesuai atau relevan untuk dipergunakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi bukan itu adalah tujuan, tapi itu adalah strategi, cara kita mencapai tujuan sesuai dengan kondisinya. Ya, misalnya kita bicara mengenai project-based learning. Project-based learning sangat baik kita pilih apabila kita ingin membuat peserta didik kita terbiasa bekerja sama. Ya, bagaimana supaya menjalin mereka bisa berkomunikasi antara dengan satu orang dengan orang lainnya. Tidak egois, mau mendengarkan dan mau menjalin kolaborasi dengan orang lain. Project-based learning adalah pendekatan yang paling tepat. Atau kalau kita ingin menanamkan konsep agar mereka memiliki sportivitas tinggi dalam berkompetisi, dalam mencapai sesuatu, kita bisa mengenakan pendekatan gamification. Jadi metode pendekatan tersebut yang bermacam-macam itu, selain kita harus kuasai, kita pilih sesuai dengan target atau tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Jadi bisa saja dalam suatu program pembelajaran misalnya terdiri dari 12 sesi, bertemu seminggu sekali. Dan setiap bertemu menggunakan metode yang lain, bisa saja tergantung dari apa tujuannya, ya, kemudian situasinya seperti apa, karakteristik diri pesertanya seperti apa, keterbatasan yang kita miliki apa, kelebihan fasilitas yang kita ada apa, kemudian kita pilih metode yang paling sesuai. Nah, inilah hal-hal yang harus kita pahami bersama. Dengan kata lain, para pendidik sekarang harus mulai mau belajar berbagai metode pembelajaran yang ada zaman sekarang. Dulu kita hanya mengetahui metode pembelajaran tatap muka satu arah. Dan sekarang sudah tidak relevan lagi dipergunakan untuk zaman sekarang. Kita harus mengenal beraneka ragam metode pembelajaran. Baik yang bisa dilakukan secara tatap muka, fully online, maupun secara blended. Hanya dengan demikian, Anda bisa mencari metode yang baik dan sekaligus bisa align dengan pribadi karakteristik dari anak-anak zaman sekarang. Mereka anak-anak yang katanya belajarnya cepat tapi mudah bosan. Mereka yang sangat kreatif tapi bukan pendengar yang baik. Dari situ kita cari metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik agar mereka termotivasi dan ketagihan belajar. Terima kasih.